Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi fisik yang segar, pikirannya juga segar, sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu vektor secara geometris. Geometris itu maksudnya kita akan menelisik bagaimana vektor itu kalau digambarkan. Jadi geometris itu artinya dengan cara menggambar, itu maksudnya. Yang akan kita inti dari pembahasan kita kali ini adalah bagaimana menjumlahkan atau mengurangkan vektor dengan menggunakan gambar. Namun, sebelumnya kita lihat dulu apa kompetensi dasar yang harus kita capai pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Yang berikutnya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2, bidang, dan berdimensi 3. Indikator yang harus kita capai di sini adalah menjelaskan konsep vektor posisi dan konsep kesamaan dua vektor dalam ruang berdimensi 2, bidang, dan berdimensi 3. Kemudian, menentukan hasil operasi vektor dengan cara geometrik. Terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi vektor dengan cara geometrik dan aljabar dan atau analitik dalam ruang berdimensi 2 dan berdimensi 3. Nah, sebelum kita pahami bagaimana cara menggambarkan penjumlahan dan pengurangan vektor, ada beberapa konsep dasar vektor yang kamu ingat. Yang pertama, vektor adalah ruas garis berarah, sehingga vektor mempunyai panjang dan arah. Jadi karena dia merupakan sebuah ruas garis, tentunya kita dapat mengukur panjangnya, bukan? Nah, karena garisnya berarah, berarti kita bisa melihat kemana arah garisnya, di manakah ujung dan pangkalnya. Itu dia. Dua vektor dinyatakan sama jika panjang dan arahnya sama. Jadi ada dua syarat yang harus dipenuhi agar vektor itu sama. Yang pertama adalah panjangnya sama, yang kedua adalah arahnya sama. Berikutnya, dua vektor dinyatakan berlawanan jika panjangnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Jadi kalau misalnya dua vektor itu panjangnya sama, tapi belum tentu dia merupakan vektor yang sama. Kenapa? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, bisa saja arahnya sama, bisa saja arahnya berlawanan, atau tidak keduanya. Berarti ada 3 kemungkinan ya. Jika dua vektor panjangnya sama, ada 3 kemungkinan. Bisa arahnya sama, bisa arahnya berlawanan, bisa juga bukan keduanya. Nah, bagaimananya? Kita lihat di konsep yang keempat. Syarat suatu vektor searah atau berlawanan adalah posisi keduanya segaris atau sejajar. Jadi, kita dapat mengetahui vektor itu searah atau berlawanan jika ada syarat yang harus dipenuhi. Jika dia memenuhi syarat ini. Kita jadi salah satu, jika segaris atau sejajar, kata atau di sini artinya harus memenuhi salah satu dari kedua syarat tersebut. Agar dia bisa dikatakan searah atau berlawanan. Nah, agar lebih paham tentang konsep dasar vektor tersebut, mari kita pelajari contoh soal yang pertama. Perhatikan vektor-vektor yang terdapat pada kubus berikut. Nah, kubusnya adalah kubus ABCD, EFGH, di mana di sini di kubus-kubus ini Ibu gambarkan di mana pada vektor-vektor ini Ibu gambarkan diagonal-diagonal yang ada pada alas dan atapnya. Titik Q adalah perpotongan diagonal alas, sementara titik P adalah perpotongan diagonal atas. Jadi Q perpotongan diagonal alas, P perpotongan diagonal atas. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan hubungan vektor-vektor berikut dengan vektor GP. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau GP itu pangkalnya di G, ujungnya di P. Jadi, menggambarkannya dari G ke P, karena pangkalnya berada di titik G, sementara ujungnya di P.
sebelum kita menjawab contoh soal 1, ada beberapa sifat-sifat kubus yang harus kita ingat kembali agar kita dapat dengan lancar menjawab contoh soal yang pertama. Jadi, Ibu gambarkan dulu kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sifat yang harus kamu ingat yang pertama adalah semua rusuk kubus sama panjang. Jadi, nantinya kalau rusuk AB panjangnya 12 cm, otomatis rusuk DH juga 12 cm, FG juga 12 cm, dan seterusnya. Jadi, ke-12 rusuk kubus itu sama panjangnya semua. Yang B, seperti yang Ibu bilang tadi, ada 12 buah diagonal bidang. Seperti yang Ibu bilang tadi, ada 12 rusuk kubus, diagonal bidangnya juga ada 12. Nah, sama ya. Jadi ada kesamaan banyak rusuk kubus dengan banyak diagonal bidang. Jadi, apa saja ke-12 diagonal bidang tersebut? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama adalah diagonal AF. Nah, harus kamu ingat bahwa diagonal bidang itu dapat ditemukan pada dua titik yang berada pada satu bidang yang sama. Namun posisi titiknya itu harus berada berseberangan atau berhadapan. Jadi, diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan antara dua buah titik yang berhadapan yang terletak pada satu bidang. Itulah yang disebut sebagai diagonal bidang. Jadi, bidang itu disebut juga dengan sisi-sisi yang ada pada kubus. AF diagonal bidang yang pertama, yang kedua adalah BE. BE diagonal bidang yang kedua, terus pindah ke sisi samping, yaitu BG, kemudian CF, kemudian CH, DG, dilanjut ke DE, AH, sisi bawah, diagonalnya yang adalah AC, kemudian BD, EG, dan akhir adalah FH. Ada diagonal bidang, tentunya ada juga diagonal ruang. Kalau dua diagonal bidang, ruas garisnya itu hanya berada pada sisi-sisi kubus, tapi diagonal ruang, itu garis itu harus menembus isi dalam kubusnya. Jadi, contohnya seperti AG. AG itu adalah sebuah diagonal ruang, di mana diagonal ruang itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua buah titik yang terletak berseberangan atau berhadapan pada satu kubus, di mana garis itu harus menembus isi dalam kubus. Itulah yang disebut sebagai diagonal ruang. Yang kemudian adalah HB. Diagonal ruang yang ketiga adalah CE. Yang keempat adalah DF. Nah, sifat yang keempat, jika panjang rusuk kubus adalah R, maka ada dua kemungkinan. Panjang diagonal bidangnya R akar 2, panjang diagonal ruang R akar 3. Jadi berlaku kedua sifat ini untuk panjang rusuk kubus R. Jadi misalnya R ini bisa terserah kamu ganti dengan angka berapapun. Misalnya rusuk kubusnya sepanjang 12 cm. Maka panjang diagonal bidangnya adalah 12 akar 2. Maka panjang diagonal ruangnya 12 akar 3. Jadi kamu tinggal menambahkan akar 2 dan akar 3 di belakang panjang rusuk kubus. Kalau yang ditanya adalah panjang diagonal bidangnya, maka tambahkan akar 2 di belakang panjang rusuk kubus. Kalau yang ditanyakan adalah diagonal ruang, maka tambahkan akar 3 di belakang rusuk kubusnya. Satu contoh lagi, misalnya diketahui panjang rusuk kubusnya 8 cm. Maka diagonal bidangnya adalah 8 akar 2, panjang diagonal ruangnya 8 akar 3. Nah, silahkan kamu coba sendiri, kamu pilihlah terserah berapa panjang rusuk kubusnya, kemudian kamu jawab juga sendiri berapa panjang diagonal bidang dan berapa panjang diagonal ruangnya. Sampai di sini, apakah masih ada anak ibu yang belum paham? Kalau belum paham, silahkan diulang lagi video ini. Bagi yang sudah, mari kita lanjutkan untuk melanjutkan pembahasan contoh soal yang pertama. Pembahasan contoh soal yang pertama. Kita ulang kembali menggambarkan kubus yang ada pada soal. Pertanyaan yang pertama adalah hubungan antara vektor GP
digambarkan di sini vektor GP, dan vektor AKI. Nah, ini dia vektor AKI. Pertama-tama lihatlah dahulu panjangnya. Bagaimana panjang antara GP dan AKI? GP merupakan setengah dari diagonal bidang. AKI juga sama, dia juga merupakan setengah dari diagonal bidang. Karena mereka panjangnya sama-sama setengah dari diagonal bidang, maka kita dapat tahu bahwa panjang vektor GP sama dengan panjang dari vektor AKI. Nah, sekarang sudah kita lihat panjangnya, kita lihat arahnya. Suatu vektor dapat dinyatakan searah atau berlawanan jika dia sejajar atau segaris. Kalau segaris berdasarkan gambar sudah terlihat dia jelas tidak segaris. Kenapa? Vektor GP itu segaris dengan GE, sedangkan vektor AKI itu segaris dengan vektor AC. Nah, di sini tampak bahwa GP tidak segaris dengan AKI. Nah, kalau tidak segaris, apakah dia sejajar? Ternyata dia sejajar. Apa syarat antara dua vektor yang sejajar? Syarat yang pertama, kedua vektor tersebut harus berada pada satu bidang. Berdasarkan gambar, kita bisa tahu bahwa AKI dan GP itu berada pada satu bidang. Apa bidangnya? Bidangnya adalah bidang ACGE. Nah, karena mereka berada pada satu bidang, kita lihat posisi garisnya. Kalau dia sejajar itu diketahui bahwa jika gini, kalau misalnya garis GP dan garis AKI itu diperpanjang sampai tak hingga gitu ya. Kalau mereka tidak akan bertemu-temu gitu ya, kalau mereka tidak akan ketemu, maka dia adalah vektor yang sejajar. Jadi kalau mau panjang sampai hari kiamat pun mereka tidak bertemu, maka namanya adalah dua vektor yang sejajar. Nah, di sini karena dia sebidang dan kalau dia diperpanjang tidak akan bertemu, maka dapat diketahui bahwa vektor AKI itu sejajar dengan GP. Nah, jadi kalau vektornya sejajar, ada dua kemungkinan, bukan? Apakah dia searah atau dia berlawanan arah? Nah, kita lihat arahnya. GP dari kanan ke kiri. AKI dari kiri ke kanan. Nah, karena arahnya berlawanan, tentunya vektor ini adalah dua vektor yang berlawanan. Jadi, panjangnya sama tapi arahnya berlawanan, maka vektor GP berlawanan dengan vektor AKI. GP sama panjangnya dengan AKI, jadi kesimpulannya vektor GP sama dengan min vektor AKI. Jadi kalau berlawanan itu harus kamu tuliskan tanda negatif di depannya. Kita coba lanjutkan menjawab soal yang kedua. Hubungan antara vektor GP dengan DQ. GP dengan DQ. GP merupakan setengah dari diagonal bidang. DQ juga merupakan setengah dari diagonal bidang. Karena mereka sama-sama setengah dari diagonal bidang, maka GP sama panjang dengan vektor DQ. Tetapi ada 3 kemungkinan tentang arahnya. Bisa dia searah, bisa dia berlawanan arah, dan bisa juga dia bukan keduanya. Nah, untuk melihat apakah dia searah atau berlawanan arah, lihatlah 2 syarat atau 2 sisi. Yang pertama kita lihat apakah GP dan DQ itu segaris? Tidak, dia tidak segaris. Apakah dia sejajar? Tidak sejajar. Alasannya adalah syarat untuk sejajar itu dia harus berada pada satu bidang. Apakah GP dan DQ berada pada satu bidang? Tidak, dia tidak berada pada satu bidang. Sehingga karena dia tidak bisa berada pada satu bidang, maka dia bukanlah vektor yang sejajar. Kalau dia bukan vektor yang sejajar, berarti dia bukan vektor yang searah, dan dia bukan pula vektor yang berlawanan arah. Sehingga dia termasuk pada kategori bukan keduanya. Karena dia bukan keduanya, otomatis dapat kesimpulan seperti ini. GP tidak sama dengan DQ, walaupun panjangnya sama.
Karena arahnya bukan keduanya, maka kamu buat di sini GP tidak sama dengan DQ. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang C, hubungan antara vektor GP dengan CQ. GP dengan CQ. Nah, digambarkan CQ-nya di sini. Bagaimana panjang GP dan CQ? Lihat posisinya. GP setengah diagonal bidang. CQ juga setengah diagonal bidang. Berarti karena sama-sama setengah dari diagonal bidang, maka panjangnya sama. Bagaimana dengan arahnya? Lihat dulu, apakah dia segaris? Ternyata dia tidak segaris. Tapi apakah dia sejajar? Ternyata dia sejajar. Alasannya, vektor GP dan CQ berada pada satu bidang. Dan jika mereka berdua diperpanjang, mereka tidak akan bertemu. Maka dapat diketahui bahwa GP sejajar dengan CQ. Kalau dia sejajar, ada dua kemungkinan. Bisa dia searah, bisa dia berlawanan arah. Tapi kalau vektor itu tidak sejajar atau tidak segaris, berarti kemungkinannya adalah dia bukan keduanya. Bukan searah dan juga bukan berlawanan arah. Nah, kita kembali lagi, karena dia searah, maka karena dia sejajar, maka kita bisa lihat di sini apakah dia searah atau berlawanan arah. GP arahnya dari kanan ke kiri. CQ juga dari kanan ke kiri. Berarti mereka searah. Jadi dapat disimpulkan kalau dua vektor itu dia panjangnya sama dan dia juga searah, maka vektor itu dikatakan sama, yaitu vektor GP sama dengan vektor CQ. Kita membahas contoh soal 1 pertanyaan D. Pertanyaan yang D, hubungan antara vektor GP dengan CA. CA kita gambarkan di sini. CA arahnya dari C ke A. Vektor CA. Nah, kita lihat panjangnya dulu ya. Selalu kamu mulai melihatnya dari panjang. GP merupakan setengah dari diagonal bidang. Sedangkan CA itu merupakan panjangnya satu diagonal bidang. Sebuah diagonal bidang. Jadi, kalau kita gambarkan garis GP itu Ibu gambarkan dengan garis yang berwarna merah. Kalau kita gambarkan garis GP sebanyak 2 kali, maka itu gabungan keduanya akan sama dengan panjang AC. Panjang CA. Di GP akan kalau digambarkan sebanyak 2 kali, panjangnya akan sama dengan panjang CA. Jadi kita butuh 2 buah GP agar panjangnya sama dengan CA. Sehingga dapat dituliskan di sini, CA sama dengan 2 GP. Nah, kalau 2 itu kita pindahkan ke sebelah kiri, maka dia menjadi setengah. Jadi kalau 2 berarti kan kali 2 GP itu kan sama dengan 2 kali GP. Jadi kalau 2 pindah kan menjadi 1/2 kan? Sehingga setengah CA sama dengan GP. Karena arah keduanya sama, berarti tidak ada tanda negatif yang dituliskan. Kalau berlawanan baru kamu tambahkan tanda negatif di depannya. Karena arahnya sama, berarti tandanya positif. Sehingga GP sama dengan setengah dari CA. Ibu harap kamu paham ya dengan penjelasan pada contoh soal 1 ini. Kalau tidak, silahkan diulangi lagi videonya. Nah, marilah kita lanjutkan pada pembahasan contoh soal yang kedua. Tetapi sebelum kita bahas contoh soal yang kedua, mari kita pahami dulu operasi penjumlahan vektor secara geometris. Karena contoh soal 2 berhubungan dengan materi ini. Jadi sebenarnya ada 2 buah metode untuk menjumlahkan vektor secara geometris, yaitu metode jajar genjang dan metode poligon. Nah, pada buku-buku metode poligon ini disebutkan sebagai metode segitiga. Tapi di sini Ibu namakan saja sebagai metode poligon. Jadi untuk metode poligon ini ada ketentuan yang harus kamu pahami. Yang pertama, carilah lintasan vektor. Lintasan vektor artinya akan ada vektor-vektor yang bersambungan, membentuk sebuah lintasan. Nah, jadi syarat lintasan vektor itu adalah yang pertama, nama-nama vektor yang dilalui, abjadnya mesti bersambung. Jadi nanti akan ada rangkaian vektornya. Intinya adalah kalau misalnya vektor yang pertama, ujungnya di P misalnya ya, maka vektor yang kedua
pangkalnya harus di P. Nah, seperti itu. Jadi, ujung dari vektor yang pertama harus sama abjadnya dengan pangkal dari vektor yang kedua. Itu adalah maksud dari ketentuan yang pertama ini. Yang kedua, pangkal nama vektor yang pertama sama dengan pangkal nama vektor yang ditanya. Jadi kalau misalnya ada vektor-vektor yang disambung-sambungkan membentuk sebuah lintasan, maka vektor yang berada pada urutan pertama, pangkal namanya harus sama dengan pangkal dari vektor yang ditanyakan pada soal. Kemudian, ujung nama vektor terakhir, jadi lintasan yang dibentuk dari sambungan vektor-vektor itu tentunya akan ada vektor yang berada pada urutan paling akhir, bukan? Nah, di sini ujung dari nama vektor yang terakhir itu harus sama dengan ujung nama vektor yang ditanyakan. Kemudian, jika penjumlahan vektor digambarkan, maka ujung vektor pertama harus berhimpit dengan pangkal vektor yang kedua. Ini dalam bentuk penggambaran. Jadi, ketentuan pertama itu kalau digambarkan itu menjadi ketentuan yang keempat. Jadi, kalau kita ingin menggambarkan vektor, menggambarkan penjumlahan vektor, maka nantinya kan akan ada vektor yang pertama. Vektor yang pertama kan akan ada ujungnya. Nah, dari ujungnya itu tersebutlah yang harus kita gambarkan pangkal dari vektor yang kedua. Agar kamu tidak ragu, marilah kita langsung lanjut membahas contoh soal yang kedua. Diketahui vektor-vektor di samping, nah ada dua buah vektor yang Ibu gambarkan dengan garis yang berbeda warna. Vektor A, warna merah garisnya, sementara vektor B, garisnya berwarna biru. Pertanyaannya, gambarkanlah vektor A tambah B, vektor A dikurang vektor B, dan dua kali vektor A dikurang vektor B. Pembahasannya di sini. Pertama-tama akan kita gambarkan vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, vektor A, karena yang di depan adalah vektor A pada pertanyaan soalnya, maka pertama-tama kamu gambarlah vektor A terlebih dahulu. Nah, ingat, jika vektor itu digambarkan penjumlahannya, maka pangkal dari vektor yang kedua harus berhimpit dengan ujung dari vektor yang pertama. Jadi vektor yang pertama ini kan ujungnya di sini ya. Maka vektor B ini pangkalnya harus berimpit dengan ujung dari vektor yang pertama. Caranya seperti ini. Nah, bagaimana kita menggambarkan hasil penjumlahannya? Hasil penjumlahannya dapat digambarkan dengan menggambarkan ruas garis yang menghubungkan pangkal dari vektor pertama dengan ujung dari vektor yang kedua. Sehingga dapat hasil penjumlahannya A tambah B merupakan ruas garis berarah yang berwarna hijau ini. Nah, terjawablah pertanyaan yang pertama. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, vektor A dikurang vektor B. Jadi karena A itu berada pada suku pertama, maka gambarkanlah vektor A terlebih dahulu. Dikurang vektor B. Kalau dikurang vektor B, itu artinya sama dengan ditambah min vektor B. Jadi, min vektor B berarti artinya adalah vektor yang sama panjangnya dengan vektor B, tetapi arahnya berlawanan. Kalau vektor B arahnya ke bawah, maka vektor min B arahnya ke atas. Ingat, dalam menjumlahkan vektor, sambungkanlah ujung dari vektor pertama dengan pangkal dari vektor yang kedua. Berarti, ujung dari vektor A harus disambungkan dengan pangkal dari vektor B. Nah, seperti ini. Sehingga hasil akhirnya adalah ruas garis hijau ini. Berarti untuk mendapatkan ruas garis hijau ini, sambungkanlah ruas garis dari pangkal vektor pertama dengan ujung dari vektor kedua. Kita lanjutkan menggambarkan 2 kali vektor A dikurang vektor B. 2 kali vektor A artinya vektor yang sama dengan vektor A digambarkan sebanyak 2 kali. Kemudian kedua-duanya disambungkan. Nah, seperti ini. Digambarkan sebanyak 2 kali, kemudian disambungkan. Akan menjadi vektor yang di sampingnya ini. Nah, karena suku pertama adalah 2A, maka 2A lah yang harus kita gambarkan dahulu di vektornya. Min B berarti
di ujung vektor A harus ada pangkal dari min vektor B. Nah, ini resultannya, jadi jumlah itu disebut juga dengan resultan. Jadi resultannya nanti akan kita gambarkan dengan plus garis berwarna hijau. Plus garis itu dimulai dari pangkal dari vektor pertama menuju ujung dari vektor yang kedua. Sehingga didapat di sini resultannya adalah garis berwarna hijau yang menunjukkan 2 kali vektor A dikurang vektor B. Bagaimana anak Ibu? Apakah ada yang masih belum paham? Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau belum paham silahkan kamu ulang memutar videonya. Bagi yang sudah, langsung saja kita lanjutkan ke contoh soal berikut. Contoh soal yang vektor-vektor di samping disusun dalam bentuk belah ketupat. Nah, bentuknya adalah belah ketupat A, B, C, D. Nyatakanlah operasi vektor berikut dalam bentuk vektor tunggal. Nah, operasi yang dimaksud di sini adalah vektor EB dikurang vektor AD dikurang vektor CB dikurang vektor CA tambah vektor CD. Nah, pertama-tama kita salin dulu soalnya. Nah, berikutnya kita tuliskan terlebih dahulu vektor yang berada pada suku yang pertama, yaitu vektor EB. Nah, ingat, pada penjumlahan vektor, abjadnya mesti bersambung. Maksudnya adalah, kalau vektor yang pertama, ujungnya adalah abjad B, atau titik B, maka untuk vektor yang berikutnya, pangkalnya mesti titik B juga. Nah, sekarang selain EB, manakah vektor yang lain? Manakah vektor yang memuat abjad B? Nah, ternyata vektornya adalah vektor CB. Nah, ingat, penjumlahan vektor tandanya mesti tambah agar bisa disambung-sambungkan. Jadi di sini agar tandanya berubah jadi tambah CB dan abjadnya bersambungan gitu ya. Ujungnya di B, maka di sini pangkalnya harus B. Jadi kalau kita tukar posisinya, B jadi ke depan, C jadi ke belakang, maka tanda yang di depan ini akan berubah menjadi lawannya. Jadi min akan berubah menjadi plus. Sehingga dia menjadi BC, vektor BC. Jadi tandanya berlawanan ya. Sudah memenuhi syarat bukan? Ujung dari vektor yang pertama sama abjadnya dengan pangkal dari vektor yang kedua. Nah, dari sini kita sudah dapat jawaban yang untuk vektor yang kedua. Kita cari vektor yang ketiga. Di sini ujungnya adalah titik C. Nah, carilah vektor selain vektor yang sudah digunakan yang memuat titik C. Nah, vektor itu adalah, jadi CB kita coret agar kita tidak ragu ya. Nah, vektor itu adalah vektor CA dan vektor CD. Nah, CA dan CD. Di antara CA dan CD, kedua-duanya sudah memiliki pangkal di titik C. Tetapi, dia harus diikuti oleh tanda tambah di sini. Nah, berarti yang bisa digunakan adalah vektor CD. Nah, jadi, kalau vektor CD sudah digunakan, kita tandai di sini dengan tanda silang. Nah, sudah memenuhi syarat bukan? Ujung dari vektor yang kedua sama dengan pangkal dari vektor yang ketiga. Dan setelah itu, jadi ingat ya, EB tidak boleh digunakan lagi. EB tidak boleh digunakan lagi. Nah, sekarang kita cari di antara vektor yang tersisa, manakah vektor yang memuat titik D? Antara CA dan AD, ternyata yang memenuhi syarat adalah vektor AD. Nah, ingat, kalau D di sini di belakang, maka untuk suku berikutnya D-nya harus terletak di depan. Tapi ini apakah bisa diubah menjadi D-nya letaknya di depan? Bisa saja, dengan mengubah urutan dari abjadnya. Jadi kalau AD itu di belakang, tinggal kita pindahkan hurufnya ke depan. A pindah ke belakang. Berarti kalau hurufnya bertukar posisi, maka tandanya akan berubah menjadi lawannya. Jadi kalau awalnya negatif, akan berubah menjadi positif. Sehingga dia menjadi vektor DA. D dengan D sudah bersambung. Nah,
Berarti kan sudah dipakai ya. Kita tandai dulu. Nah, berikutnya. Vektor yang satu-satunya yang tersisa selain EB berarti adalah vektor CA. Nah, seperti yang kita lakukan sebelumnya ya. Kalau DA kan ujungnya A. Berarti yang vektor berikutnya pangkalnya harus A. Agar dia menjadi A-nya di depan, maka kan ditukar posisinya. Kalau dia ditukar posisi hurufnya, maka tandanya akan berubah menjadi lawannya. Sehingga positif AC. Nah, sudah selesai, semuanya sudah terpakai gitu ya. Maka langkah kita berikutnya adalah kita coret huruf yang berdekatan. Nah, B dengan B bisa dicoret, C dengan C bisa dicoret, D juga, A juga. Apa huruf yang tersisa? Huruf yang tersisa adalah huruf EC. Nah, sehingga kesimpulannya vektor tunggal menyatakan operasi penjumlahan vektor ini adalah vektor EC, karena dialah abjad yang tersisa setelah kita coret-coret abjad yang berdekatan tadi. Di jawaban akhirnya adalah vektor EC. Sampai di situ, apakah masih ada yang belum paham? Kalau masih belum paham, silahkan dipelajari lagi. Bagi yang sudah, mari kita lanjut ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal nomor 4. Perhatikan gambar segi 6 beraturan di samping. Segi 6 beraturannya adalah segi 6. Segi 6 beraturannya adalah segi 6 PQRSTU. Kata-kata beraturan artinya adalah panjang semua sisinya sama. Jadi PQ itu sama panjangnya dengan QR, sama dengan RS, sama dengan ST, sama dengan TU, dan sama dengan UP. Sama panjangnya semua. Dan yang perlu kamu ketahui bahwa kalau dia segi 6 beraturan, maka segi 6 beraturan tersebut itu akan terbentuk dari 6 buah segitiga sama sisi. Jadi, segi 6 beraturan itu akan terbentuk dari 6 buah segitiga sama sisi. Jadi, karena dia dibentuk oleh 6 buah segitiga sama sisi, maka panjang sisi yang berada, panjang luas garis yang ada di dalam gambar segi 6 ini juga sama semuanya dengan panjang sisi pada segi 6. Dengan panjang sisi luar yang ada pada segi 6. Itu maksudnya. Nah, di soalnya diketahui vektor PU sama dengan vektor A. Vektor PU. PU berarti pangkalnya di P, ujungnya di U. Dan vektor PQ sama dengan vektor B. PQ artinya pangkalnya di P, ujungnya di Q. Pertanyaannya adalah nyatakan vektor SQ dalam vektor A dan vektor B. Nah, sekarang kita coba bahas. Mula-mula gambarkanlah yang diketahui pada soal. Yaitu PU, vektor PU sama dengan vektor A. Jadi PU sama dengan vektor A dan vektor PQ sama dengan vektor B. Jadi yang perlu kamu ingat di sini, kalau ujungnya di U, maka tanda panahnya terletak pada titik U. Kalau ujungnya di Q, maka tanda panahnya terletak pada titik Q. Nah, yang ditanya adalah SQ. Nah, SQ dari S ke Q tidak boleh kita gambarkan garis langsung. Kita harus melalui lintasan-lintasan yang merupakan sambungan-sambungan dari vektor yang lain. SQ dari S ke Q itu akan melalui dua jalur. Bisa jalur yang pertama adalah SO, kemudian ke OQ, atau jalur yang kedua SR, kemudian ke RQ. Nah, boleh kamu pilih salah satu di antara kedua jalur ini. Yang manapun kamu pilih, hasilnya akan tetap sama. Namun, jalur yang ibu pilih adalah jalur SO ditambah OQ. Ingat, pada penjumlahan vektor, ujung dari vektor yang pertama harus berimpit dengan pangkal dari vektor yang kedua. Sehingga yang ibu tuliskan persamaan pertama, SQ itu akan sama dengan SO ditambah OQ. Langkah berikutnya, kita lihat apakah SO dan OQ ini sama dengan yang diketahui pada soal. SO, pertama-tama lihat dulu SO.
SO. SO itu sama panjangnya dengan vektor PU, sama juga panjangnya dengan vektor PQ. Tetapi bagaimana dengan arahnya? Ingat, sebuah vektor bisa dikatakan searah atau berlawanan arah jika vektor tersebut segaris atau sejajar. Nah, sudah jelas terlihat pada gambar bahwa SO itu segarisnya dengan vektor SP, bukan dengan vektor PU, dan bukan pula dengan vektor PQ. Jadi segaris tidak terpenuhi. Karena syaratnya adalah segaris atau sejajar, berarti kan harus terpenuhi salah satu di antara keduanya. Karena segaris tidak terpenuhi, kita lihat apakah dia sejajar. Kita lihat di sini, pada gambar, SO itu sejajarnya dengan vektor TU. Dan dia bisa juga sejajar dengan vektor RQ. Berarti di sini, SO tidak sejajar dengan vektor PU dan tidak juga sejajar dengan vektor PQ. Berarti dia tidak sama atau tidak berlawanan dengan salah satu di antara vektor yang diketahui ini. Nah, itu kesimpulan kita untuk vektor SO. Bagaimana dengan vektor OQ? Vektor OQ panjangnya sama dengan vektor PQ dan sama juga dengan vektor PU. Tetapi, bagaimana arahnya? Bagaimana dengan arahnya? Syarat dia searah atau berlawanan adalah dia segaris. OQ itu tidak segaris dengan PQ dan juga tidak segaris dengan PU. Karena OQ itu segaris dengan PQ. Bisa juga segaris dengan PU. Jadi di sini syarat segaris tidak terpenuhi. Karena segaris tidak terpenuhi, kita lihat apakah dia sejajar atau tidak. Nah, kita lihat di sini, OQ berdasarkan gambar ternyata dia sejajar dengan PU. Tetapi kalau dia sejajar, kan masih ada dua kemungkinan lain. Apakah dia searah atau berlawanan arah? Kalau OQ berarti arahnya dari O ke Q, dari atas ke bawah. Sementara PU itu arahnya dari bawah ke atas. Berarti kan arahnya berlawanan. Berarti dapat kita peroleh suatu kesimpulan bahwa OQ itu sama dengan min vektor PU, karena arahnya berlawanan. Min menyatakan arah yang berlawanan. Min vektor PU. Karena PU itu sama dengan A, maka dapat kita tuliskan di sini OQ sama dengan min PU sama dengan min vektor A. Kita dapat persamaan yang kedua. Tadi sudah kita lihat bahwa SO itu tidak ada yang sama, juga tidak berlawanan dengan vektor A dan vektor B. Kalau itu tidak terpenuhi, berarti ada kemungkinan lain. Kemungkinan lainnya adalah bisa saja SO itu merupakan penjumlahan atau pengurangan dari vektor A dan vektor B. Nah, bagaimana cara mendapatkan penjumlahan dan pengurangan itu? Caranya begini. Vektor SO harus kita tuliskan dalam bentuk penjumlahan vektor. SO, kalau SO bisa kita lewat dari sini kan? SO bisa sama juga dengan SR ditambah dengan RO. SO, SR ditambah RO. SO sama dengan SR ditambah RO. Nah, di sini SR, kita lihat posisinya dengan vektor PU. Ternyata posisinya sejajar. Panjangnya juga sama. Tapi arahnya bagaimana? Karena SR itu arahnya dari atas ke bawah, sementara PU dari bawah ke atas, berarti arahnya berlawanan. Sehingga Ibu tuliskan di sini SR sama dengan min PU. Bagaimana dengan RO? RO itu sejajar dengan vektor PQ. Panjangnya juga sama. Tetapi bagaimana dengan arahnya? Kalau RO arahnya dari kanan ke kiri, kalau PQ dari kiri ke kanan, berarti arahnya juga berlawanan. Kalau pada vektor, arah yang berlawanan itu dilambangkan dengan tanda negatif.
Berarti RO sama dengan min PQ. Nah, PU tadi diketahui bahwa dia sama dengan vektor A. Sementara PQ itu diketahui sama dengan vektor B. Maka kedua-duanya kita ganti sesuai dengan yang diketahui pada soal. Jadi dia menjadi min vektor A ditambah min vektor B. Nah, karena ada dua buah tanda, positif dengan negatif itu kan bisa kita kalikan. Positif kali negatif, hasilnya menjadi negatif. Sehingga dia menjadi min A, min vektor A dikurang vektor B. Dapatlah persamaan satu lagi, yaitu persamaan yang ketiga. Nah, untuk menyudahi semua ini, gitu ya, kita substitusikan persamaan kedua dan ketiga ke dalam persamaan yang pertama. Karena memang persamaan pertama inilah yang akan ditanyakan pada soal. Karena SQ lah yang ditanyakan pada soal, bukan? Maka kita substitusikan keduanya ke dalam persamaan yang pertama. Salin dulu persamaan yang pertama itu. SO diganti dengan min vektor A dikurang vektor B. Kemudian OQ itu diganti dengan min vektor A. Karena ada yang sejenis, maka keduanya bisa kita kurangkan. Berarti min vektor A dikurang A menjadi min 2 vektor A. Sementara yang min vektor B-nya tinggal kita salin karena dia tidak punya yang sejenis. Berarti tinggal disalin kembali. Sehingga jawaban akhirnya adalah min 2 kali vektor A dikurang vektor B. Nah, sampai disitulah penjelasan kita kali ini, pembahasan kita kali ini. Semoga anak ibu paham dengan penjelasan yang ada. Mohon maaf atas segala kesalahan. Andai kata anak ibu paham, silahkan diulang videonya. Kalau masih belum paham juga, silahkan ibu dengan media sosial yang kamu punya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.